Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madludi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Ahli silsilah tariqah qadiriyah naksabandiyah, Mahat Suryalaya Sirna Rasa, PPKN Mobil Khusus Sayyidina wa Murabbi Arwahina Pekarsa Abah Awas Qaddasallahu sirrah wa nafa'nallahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Wakil Talqin Syekh Mursid Zuriyah Pekarsa Zuriyah Mursid Syekh Mursid Gus Saleh Saifuddijal, Dr. Syuhudul Anwar dan seluruh para wakil Talqin Syekh Mursid mata'anallah bituli hayatihim. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Fadhailus Suhur bulan Safar, fa-nya diartikan dengan fana, berdasarkan firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, apapun yang ada di dunia ini akan hilang. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya fana. Ada beberapa fana dalam dunia tasawuf. Pertama, fana amaliyah. Sebelum masuk thariqah, kita punya amalan enggak? Ada yang ngamalin rotib, ada yang mengamalin hizib, ada yang mengamalin dalailul khairat, ada yang ngamalin yasin fadilah. Semuanya amalan para wali. Jangan sampai mulut kita menghina amalan itu. Jangan sampai mulut kita merendahkan amalan itu. Tapi ketika ketemu dengan guru mursyid, maka kita memfanakan seluruh amalan itu ke dalam amalan yang diamalkan oleh guru mursyid. Kira-kira bisa atau enggak? Kira-kira bisa atau tidak? Ya. Tidak mengamalkan amalan kecuali amalan yang diberikan oleh guru itu juga belum hatam. Pengen tambah-tambah. Amalan la ilaha illallah masih, kalau bahasa Betawinya, tangnya masih belum bekasnya, belum banyak. Masih jadi amal tingkat. Khotaman semuanya ada, mau apa? Ada janda cakep dan naksir sama kita, ada di khotaman. Ya betul-betul. Tanya di ahli itu. Ada semua ini khotaman. Maka kata apa? Mau atau nggak mau ada di ini pertama. Memfanakan semua amalia ke dalam amalan zikir la ilaha
Kenapa Ustaz? Karena zikir la ilaha illallah kuncinya apa? Yakin. Kuncinya yakin. Duduk sama orang yang yakin dengan la ilaha illallah. Ngopi sama orang yang yakin sama la ilaha illallah. Kalau ngopi doang kurang abdul. Ya. Biar yakin zikir la ilaha illallah 82 jam gak ada gunanya kalau tidak ada yakin. Untuk yakin bagaimana? Jalisu ahlal yakin. Duduk sama orang-orang yang sudah yakin dengan la ilaha illallah. Kalau duduk dengan orang yang yakin merotibul hadat, hati-hati keyakinan kita goyang. Iya, roti kan coba. Duduk lagi sama orang yang yakin dengan hizib. Ganti hizib. Gak mateng-mateng kalau masak. Betul? Ini pertama. Yang kedua, fana mazum ahlakil mazmumah ila ahlakil mahmudah. Buah dari zikir apa? Merubah akhlak yang jelek kepada akhlak yang Imam Ghazali membagi 4. Ada sifat rububiyah, sifat yang terkait dengan ketuhanan. Apa? Sombong. Itu sifat Allah. Manusia hancur kalau di hatinya ada kesombongan. Kalau tawasul gue yang baca, kalau bukan gue yang baca ada nyampe. Dekat sama apa sombong, sifat Allah. Iblis, Azazil itu artinya makhluk yang taat. Di atasnya malaikat. Hancur bukan karena nggak sholat, bukan karena nggak puasa, tapi hancur karena dia berkata, "Ana khairu minna." Aku lebih baik daripada Adam. Mamada akan antas juga isamantu. Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam? Aku yang memerintahkan, Allah yang memerintahkan. Ya Allah, aku lebih mulia dari Adam. Ini yang bahaya. Sifat sombong leburkan dengan sifat tawadu. Ada lagi sifat syaitoniyah, sifat iblis apa? Dengki. Tetangga punya enmek, dia beli paramek. Puyeng. Tetangga punya enmek, dia beli paramek. Dengki sama orang. Itu sifat iblis yang iri dengan kedudukan Nabi Adam alaihi. Sifatnya Abu Jahal, Abu Lahab yang dengki. Kenapa Muhammad yang menjadi Rasulullah? Sifatnya sebagian muridnya Aba Anom kepada Aba Awas. Kenapa Aba Awas? Saya duduk bareng sama dia. Kenapa dia dengki? Iyyakum wal hasada wa innal hasada yakulul hasanat kama takulun nar fatar. Jauhi dengki. Dengki itu menghancurkan kebahagiaan. Tetangga punya enmek, baru nyalahin dia bangun. Lagi makan, lagi enak makan. Itu dengki. Ada sifat hayawaniyah, sifat hewan. Apa? Hewan kerjaannya makan. Mau yang halal, mau yang haram.
Al-Imam Haramain, Imam Haramain, dia yang menulis kitab Waraqat awalul kitab sigari masumi bil waraqati lil imami Haram. Beliau gurunya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Imam Haramain semenjak kecil dijaga sama bapaknya dari sesuatu yang lagi diharamkan oleh Allah. Ibunya karena sedang menyusui benar-benar diteliti, makannya harus makanan yang halalan. Jeruk halal, makan. Ini halal, bawa pulang. Suatu hari bapaknya pulang, mohon maaf Imam Haramain disusui sama tetangga. Dia datang, kok bukan istri saya, kok tetangga deh. Fokus bukan kesalahan. Iya Pak. Kok bukan istri saya, kok tetangga. Kesalahannya lain lagi. Itu anak diambil. Imam namanya Al-Juwaini diambil, dibawa ke kamar, tenggorokannya dirogoh biar muntah. Kenapa? Karena dia gak tahu tetangga habis makan apa nih. Saking hati-hatinya. Rasulullah lagi ngobrol dengan para sahabat. Di situ ada korma zakat. Ada orang kasih zakat korma. Cucunya Hasan dan Husain masih kecil dia. Melihat korma, dia ambil itu korma. Dimakan, Nabi lihat, makan apa? Korma ya Rasul. Korma zakat iya. Dimuntahin sama Rasul. Kata Sayyidina Ali, saya pasrah anak mati. Diroboh-roboh. Takut makanan yang haram masuk ke dalam tubuh fana. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, sifat subuhiyah, binatang yang buas. Apa? Marah. Kalau bini galak apa pelihara. Benar tak? Banyak para wali yang jadi wali karena bininya galak. Kalau bininya kagak galak, bikin galak lah. Gimana caranya? Silakan di kamar. Kamu tadi pengen banget, hanya ibu-ibu begitu dia. Ini fana yang kedua. Fana yang ketiga yang paling berat. Fana yang ketiga, memfanakan usaha kita. Bapak punya hajat, wirid setiap malam, setiap waktu 561 kali, malam 1000 kali. Alhamdulillah, ketika seminggu hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ketika itu dia memfanakan, bukan aku yang melakukan ini, tapi ini adalah keberkahan dari guru muslim. Ini beratnya Pak. Kalau Pak bilang, saya ngamalinnya. Pak Kamang, seperti Nabi Sulaiman, falamma ra'a mustaqiran indahu, ketika singgasananya Ratu Bilqis sudah berpindah di hadapannya melalui anak buahnya Asif ibni Barhiyah, apa yang beliau katakan? Hadza min fadli Rabbi. Ini merupakan karunia dari Allah. Memfanakan usahanya, memfanakan usaha muridnya
tapi disandarkan kepada Allah. Oh, Ustaz mantap banget nih. Ludahnya jadi obat. Jualan ludah. Bukan saya. Bukan ludah saya. Ini Abah. Ada orang minta air baru masukin tangannya. Dia minum, dia ada. Kalau itu kerjaan saya. Tapi yang baik bukan saya, tapi guru agung saya. Saya tidak bisa seperti ini kalau bukan karena guru agung saya. Hilangkan usaha kita. Ketika orang sudah sampai la haula wa la quwwata illa, maka kekuatan Allah, anugerah Allah akan turun kepadanya. Ketika orang berkata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maka ilmu Allah akan datang kepadanya. Itulah yang diajarkan oleh Abah. Setiap apapun yang kita baca, alhamdulillahilladzi, bukan saya tapi Allah, bukan saya tapi guru mursyid saya yang membuat seperti ini. Yang terakhir lebih berat lagi fananya. Apa? Menfanakan diri kita. Sudah tidak ada diri kita lagi. Kalau tadi memfanakan keakuan, akunya udah hilang dah, aku udah hilang, tapi yang ada dia. Yang paling berat menghilangkan diri kita. Semuanya sudah tidak ada. Yang ada adalah melihat murid-muridnya apa yang melihat, yang kelihatan adalah apa. Melihat putra-putra apa yang dilihat apa? Anak semuanya. Dan itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir, kalau muridku tidak baik, tapi lihatlah aku. Di belakang muridku ada aku. Enggak berani dah. Enggak berani lagi. Kalau dia ini sih berani. Saya colek, saya kabur, nggak bisa kejar dia. Belakangnya ada abahnya. Saudara, muridnya Abah Aus, murid guru saya, mempanahkan semuanya. Sampai akhirnya, apapun yang dia kerjakan, yang dilihat adalah guru agama. Perkataan muridnya Sayyidat Al-Baghdadi, Abu Mansur Al-Halal, beliau berkata, ra'aitu rabbi bi'aini qalbi wa qultu man anta wa qala anta wa fi fana'i fana'i wa fi fana'i wajadtu anta. Tengah-tengahnya ada lagi, saya kagak hafal. Indah pas, ada lagunya itu. Ada lagunya, kalau saya mau nyanyiin, kasihan Nabi Ibu. Mulus mulutnya. Ra'aitu Rabbi, aku melihat Tuhanku. Di aini qalbi, dengan mata hatiku. Mata ini gak bisa melihat Allah, tapi dengan mata ini. Syekh Abdul Qadir mengatakan, hazihil musahadah la tahsulu illa bitalqin. Melihat Allah dengan hati tidak akan bisa kecuali melalui. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Wa qultu, dan aku berkata kepadanya, man anta, siapa engkau? Wa qala, dan dia berkata, anta, aku adalah kamu. Itu sama. Sudah tidak ada siapapun kecuali Allah. Tapi ini berat. Wa fi fana'i, fana'i, dalam kepanaanku hilang semuanya.
wa fi fana'i wajadtu anta. Dalam kefanaanku maka aku baru bertemu engkau. Ketika kita sudah menghilangkan diri kita, barulah kita bisa melihat Allah. Kalau itu berat, Pak. Awalnya kepada manusia. Ada Qais dan Laila. Qais dan Laila. Qais fana. Dikit-dikit Laila. Mana yang lebih baik? Khilafah Umayyah atau khilafah Abbasiyah? Hanya begitu. Mana yang lebih baik? Khilafah Abbasiyah atau khilafah Umayyah? Dia jawab Laila. Saking gilanya apa? Mempanahkan Laila. Marartu bi diyari Laila wa qabiltu zal didari wa zal didara wa ma saqafta qalbi bi diyari walakin man sakana diyara. Setiap aku melewati rumahnya Laila, qabiltu zal didari wa zal didara, aku cium temboknya. Laila nggak bisa dicium, temboknya dicium. Wa matiya sababna qalbi, bukan rumah itu yang membuat aku tergila-gila, walakin man sakana diyara, tapi siapa orang yang tinggal di dalam rumah. Itu namanya fan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.